Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian ke-8. Abdullah bin Sarjis radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabih fadurtu hakadha min khalfih fa'arafa alladhi uridu فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها سآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Suatu ketika aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan saat itu sedang bersama para sahabatnya. Aku berkeliling sambil menilik punggung beliau. Rupanya beliau mengerti apa yang sedang aku cari. Kemudian beliau pun melepaskan selendangnya sehingga aku dapat melihat tempat tanda kenabian yang ada di antara kedua bahu beliau dan besarnya sekepalan tangan. Di sekitarnya terdapat beberapa tahi lalat yang tampak seperti jerawat. Kemudian aku pun beranjak meninggalkan beliau. Sebelum pergi, aku menghadap kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, semoga Allah memberikan ampunan kepadamu." Beliau menjawab, "Ya, semoga ampunannya diberikan kepadamu juga." Saat itu, para sahabat yang ada di sekitar beliau terperanjat dan berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan atasmu." Ia menjawab, "Ya, juga untuk kalian semua." Kemudian ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, artinya, "Mohonkanlah ampun karena dosamu dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan." Surah Muhammad ayat 19. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Ahmad, Ibnu Sa'ad, Humaidi, An-Nasa'i, dan Al-Baghawi. Saudara-saudariku yang mulia, ketika Abdullah bin Sarjis menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang bersama para sahabatnya. Abdullah bin Sarjis berputar ke belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar dapat melihat tanda kenabian yang telah ia dengar sebelumnya dari orang lain. Melihat gelagat sahabatnya, Rasulullah pun tahu apa yang dicari oleh sahabatnya tersebut. Kemudian beliau melepaskan selendang yang menutupi tanda kenabian tersebut hingga dapat terlihat dengan jelas oleh Abdullah bin Sarjis.
Abdullah bin Sarjis dapat melihat tanda kenabian tersebut. Ia mengatakan bahwa besarnya seperti kepalan tangan, yakni kira-kira sebesar telapak tangan ketika dikepalkan. Dalam penjelasan sebelumnya disebutkan beberapa riwayat hadis dari para sahabat yang menjelaskan bahwa bentuk dan ukuran tanda kenabian sesuai dengan apa yang mereka lihat atau mereka raba dengan tangan. Sebagian mengatakan bahwa tanda kenabian sebesar telur burung merpati atau seperti daging yang menonjol dan sekepalan tangan. Hal ini sesuai dengan apa yang mereka lihat dan bagaimana para sahabat tersebut mendeskripsikan tanda kenabian yang mereka lihat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dalam kitab As-Sahih disebutkan dengan lafal yang berbeda. Fanadhartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi inda naghidi katifaihi al-yusra jum'an alaihi khilan ka'amthalis sa'alil. Aku melihat tanda kenabian di antara kedua bahu beliau, tepatnya di dekat tulang belikat sebelah kiri, dan besarnya sekepalan tangan. Di sekitarnya terdapat beberapa tahi lalat sehingga tampak seperti jerawat. Hadis ini menjadi dalil bahwa posisi tanda kenabian lebih dekat dengan bahu kiri. Adapun riwayat lain menyebutkan bahwa ia berada di tengah kedua bahu tersebut, sehingga hal ini dianggap sebagai informasi umum dan perkiraan sekilas saja oleh sahabat yang melihat tanda kenabian tersebut. Setelah Abdullah bin Sarjis melihat tanda kenabian, ia kembali menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, "Semoga ampunan Allah dilimpahkan kepadamu wahai Rasulullah." Rasul pun membalas mendoakan dengan sabda beliau yang cukup singkat, yaitu walaka, yang berarti ya, semoga ampunannya diberikan kepadamu juga. Oleh karena itu, para sahabat yang saat itu hadir terperanjat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun bagi Abdullah bin Sarjis. Mereka bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan atasmu? Maksudnya, suatu kekaguman bahwa Abdullah bin Sarjis mendapat kemuliaan berupa dimohonkan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung saat itu juga. Kisah dalam hadis ini menunjukkan betapa agung dan mulianya doa yang meskipun singkat namun berisi permohonan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat-sahabatnya tersebut, sehingga mereka pun kagum kepada siapa di antara mereka yang mendapatkannya. Kalimat walakum, redaksi ini termasuk jawaban Abdullah bin Sarjis atas pertanyaan bernada ta'jub dan kagum dari para sahabat yang lain. Ia menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dirinya dan para sahabat yang lain serta kaum mukmin secara umum sembari mengutip firman Allah Subhanahu wa taala,
wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Surah Muhammad ayat 19. Pastilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam ayat tersebut. Suatu ketika Al-Hafiz Burhanuddin Al-Halbi pernah ditanya, apakah tanda kenabian ini hanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah selalu ada pada setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ia menjawab, aku tidak menemukan satupun keterangan tentang itu. Akan tetapi, secara zahir, yang aku pahami adalah tanda kenabian tersebut merupakan salah satu kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beberapa hal, di antaranya tanda kenabian itu sebagai tanda dan isyarat bahwa beliau adalah nabi dan rasul terakhir. Adapun para nabi dan rasul sebelum beliau tidaklah demikian. Juga karena pintu gerbang kenabian ditutup oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau selamanya. Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah hadis dari Wahab bin Munabbih. Ia berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi atau rasul melainkan akan terdapat pada diri mereka tanda-tanda kenabian, yakni pada tangan kanan mereka, kecuali tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang letaknya ada di antara kedua bahu beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.